Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awsalal muqbilina ilaih bifadlihi ilal maratibil aliyyah wa ballaghahum bibarakati nabiyyihi kulla umniyah wa sallallahu wa sallama ala habibina Muhammadinil abdis salihil qaim bima istata'a min haqqir rububiyyah wa alihi wa sahbihi khairil bariyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sahibul akhlaqis saniyah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'dah fa ya ibadallah awsini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah, hafizakumullah. Pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri, juga kepada para hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ba'dul hukama'i, inna Allaha qasama bainakumul akhlaqa kama qasama bainakumul arzaqa. Artinya, sebagian ulama ahli hikmah berkata, sesungguhnya Allah membagi-bagi akhlak kalian sebagaimana Ia membagikan rezeki kepada kalian. Secara material, ada orang yang diberikan rezeki melimpah ruah, serba kecukupan. Ada pula yang sederhana, tak begitu banyak. Demikian pula akhlak. Ada orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai akhlak yang sangat bagus, menjadi orang yang solih. Ada juga yang akhlaknya lumayan bagus, dan ada pula yang kurang punya adab. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita termasuk golongan orang yang mana? Sayyidina Umar ibnu Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya, introspeksilah pribadi kalian masing-masing sebelum kalian dihisab pada hari kiamat nanti. Hadirin, di sini Sayyidina Umar tidak mengatakan hasibu ghairakum qabla an tuhasabu, yang artinya hitung-hitunglah amal orang lain sebelum kalian dihisab. Maksudnya Sayyidina Umar supaya kita tidak suka mengoreksi pribadi orang lain, namun kita koreksi pribadi kita masing-masing. Ar-Rafi'i berkata, man syaghalahu bi uyubin nasi kathrat uyubuhu wa huwa la yadri. Artinya, barang siapa sibuk mencari kekurangan orang lain, cacat pribadinya akan menumpuk banyak sedangkan ia sendiri tidak mengetahui. Pepatah mengatakan, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Menggambarkan bagaimana orang yang suka mencari kesalahan orang lain namun lupa mengoreksi dirinya sendiri. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi sangat mulia. Ia diciptakan sebagai tauladan atau orang yang akhlaknya benar-benar diakui oleh Allah dalam Al-Quran dengan sanjungan Allah berupa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya kamu Muhammad pasti mempunyai akhlak yang sangat agung. Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang perhatiannya kepada masyarakat di sekitarnya sangat besar.
Keberadaannya membuat orang yang di sekitarnya merasa terayomi. Beliau tidak pernah merugikan orang lain, apalagi sampai merugikan, mengecewakan saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, kecuali jika memang pribadi orang yang kecewa adalah orang yang iri atau hasud atas kebaikan dan kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan uang 90.000 dirham atau setara dengan sekitar 350 juta. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membagikannya kepada masyarakat di sekitar sampai benar-benar habis. Setelah uang habis, tiba-tiba ada seorang miskin datang sowan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami belum dapat. Kata Nabi, wah, ini sudah habis semua. Tapi kamu tetaplah tenang, jangan khawatir. Sana pergilah ke toko, belanjalah sesuai dengan kebutuhanmu, dan bilang sama penjualnya, nanti insya Allah aku yang akan membayar. Seperti demikianlah profil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang al-ad dalam membela masyarakat, tidak menumpuk kekayaan pribadi, sedangkan di sampingnya susah, diabaikan, pura-pura tidak tahu. Banyak orang yang inginnya ditokohkan di tengah-tengah masyarakat, namun belum mau meneladani bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah tokohnya umat Islam saja. Dalam membangun peradaban Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas semua golongan. Orang-orang non-muslim pun asalkan zimmi atau tidak melawan, tidak memerangi Islam, akan mendapat perlindungan penuh dari baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, orang yang hidup pada generasi terbaik sepanjang sejarah, juga berusaha melakukan hal-hal yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Darda mengaku, inni la ad'u sab'ina min ikhwani fi sujudi usammihim bi asma'ihim wahidan ba'da wahidin au kama qala. Artinya, sesungguhnya aku mendoakan 70 orang dari saudara-saudaraku dalam sujudku. Saya sebut nama mereka masing-masing satu persatu. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi orang baik, salah satu caranya adalah melalui berteman dengan orang-orang baik. Ciri-ciri orang yang baik adalah orang yang jika kita semakin mendekat, semakin hari semakin dekat, saat itu pula akan semakin tampak kebaikan-kebaikan yang terkuak. Berarti orang yang demikian adalah orang baik. Sebaliknya, apabila kita berteman kepada seseorang, semakin hari semakin lama, semakin tampak keburukan-keburukan yang ia lakukan. Berarti orang yang mempunyai tipe seperti ini adalah orang buruk. Di antara cara kita untuk menyeleksi teman, itu termasuk baik atau tidak, adalah dengan cara melihat siapa saja teman yang ia kumpuli. Jika kita lihat teman-teman orang tersebut baik, setidaknya kita bisa menilai secara umum bahwa orang itu adalah orang baik. Sebaliknya, jika perkumpulannya adalah orang-orang buruk, suka minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya, secara umum ia masuk kategori mereka. Adapun orang-orang khusus yang dalam rangka dakwah atau misi-misi tertentu, itu adalah pengecualian. Dalam sebuah syair dikatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yahtadi. Yang artinya, jangan menanyakan tentang profil seseorang secara langsung, tanyakan saja bagaimana profil kawan-kawannya, sebab setiap teman akan selalu mengekor kepada sikap orang yang ditemani. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, semoga kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat baik secara istiqomah. Nantinya kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya kita kembali kelak, kita meninggal, kita dan keluarga kita meninggal dalam keadaan
husnul khatimah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwal barrut tawwabur raufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين.